Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 2 Rambang Kuang guna melihat dari dekat proses belajar mengajar, fasilitas serta prestasi yang mereka ini dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nabikan sunnah jangan tak memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda ramanaku di Salangkara, ramanaku di Salangkara. Batamu lawannya adinda, adinda iman di dadara, samalayang iman di dadara, samalayang. Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlatih menikmati tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Pembina pramuka, Bu, ya? Iya, Ya. Ini berapa banyak anggota pramuka sekolah? sebenarnya untuk semua anggotanya berkelaskan 30. Oh, Jadi ada ya? semua, Pak, dari kelas 7 sampai kelas 9 menjadi anggota pramuka. Aktif ya? Aktif, Pak. Pernah mengikuti lomba-lomba atau kegiatan keluar? Belum, Pak. Belum. Semoga tahun depan dikasih kepercayaan untuk Iya. berikutnya. Tapi pernah diundang dari kabupaten?
Belum juga Pak. Ya. Kita hanya mengikuti gerak-gerak Oh. seperti itu PBB. Kalau pramuka tidak pernah diundang. Belum. Tapi pramuka sudah lama. Sudah? Apa atau ibu tidak pernah melapor di sana? Saya ini Pak bergabung baru 1 tahun ini. Sebelumnya kami ini Pak untuk pramuka di lapangannya kita bersama-sama. Jadi beberapa guru membantu untuk melakukan pelatihan pramuka ini. Ya, tapi seharusnya panitia Pemda Ogan Ilir mengundang seluruh. Tapi di sini tidak ya? Kami belum pernah mengikuti yang acara keluar. Karena tidak diundang. Atau karena pramukanya baru? Karena pramukanya baru. Baru. Ya, pemirsa, panitia apapun kegiatan Pemda Ogan Ilir supaya dapat mengundang berbagai eskul di daerah termasuk Kuang Dalam. Karena mereka ini sudah berlatih jauh sebelumnya, harusnya prestasi mereka mengikuti kegiatan di kabupaten. Mereka sangat menginginkan ya Bu? Iya Pak. Ya, itu sudah kita himbau. Iya, mungkin Ya. dikasih kepercayaan dan memang Ya. kalau kami ke kabupaten akomodasinya memang salah satu PR juga untuk kami Pak. Ya, itu. Makanya mereka harus mengundang. Iya. Ya, seperti pemerintahan sekolah-sekolah lain, SMP lain, supaya panitia juga menyiapkan piagam penghargaan sekolah-sekolah yang hadir. Itu permintaan dari sekolah untuk panitia yang bertugas dalam kegiatan Kabupaten Ogan Ilir. Oke, Iya, Pak. sudah Bu ya, makasih. Terima kasih, Ya, Pak. sudah kita himbau. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya Saripudin Basi Esikom Emikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Desa Kuang Dalam Nunjau di sini. Kami tadi berangkat jam 5 dari Indralaya sampai sini jam 8. Sekolah ini sudah semuanya siap, eskul maupun tari-tarian. Artinya sekolah ini memang siap dari dulu. Setiap saat mematuhi jam belajar mengajar, walaupun jauh dari pengawasan. Dan saat ini kami ingin berpodcast ria di sekolah ini. Kegiatan sudah kami shot, nanti akan ditayangkan bersama-sama hasil podcast ini. Dan sebentar lagi kita akan podcast bersama Ibu Kepala Sekolah, ada guru-guru yang terkait dalam pembelajaran di sekolah ini. Mungkin nanti ada prestasi, bisa juga diceritakan, dan di belakang ini ada ibu-ibu ikut menyaksikan podcast ini. Nanti maka dengan itu Bu Kepala Sekolah tolong ceritakan bagaimana profil sekolah ini. Dan bapak-bapak ceritakan saja tugas sehari-hari baik dalam jabatan maupun dalam guru mapel. Supaya Pemda Ogan Ilir ada informasi tentang sekolah ini bagaimana ke depan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Saya kira itu Bu Kepala Sekolah dan Bapak-bapak sekalian. Untuk sesi pertama ini kami persilakan Ibu menceritakan profil sekolah. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Saripudin sudah hadir di sini di SMP Negeri 2 Rambang Kuang. Yang kata Bapak non jauh di sana. Alhamdulillah kita semua di sini sehat, Bapak juga sehat Pak ya. Alhamdulillah. Sehingga bisa hadir di sini. Baiklah, profil SMP Negeri 2 Rambang Kuang ini berdiri tahun 2003 Pak. 2003. Tahun 2003. Dan alhamdulillahnya tiap tahun kita mengalami peningkatan dalam hal jumlah siswa Pak. Ya. Karena terbukti sekarang ini kita sudah mencapai siswa sampai 160 siswa. 160 siswa Iya sampai Pak. saat ini. Dan kita memiliki Sebelumnya pernah lebih dari itu atau kurang dari itu? belum Pak. Belum. Ya. Artinya 160 top sampai sekarang Ya. Oke. lanjut. Insya Allah mungkin berapa rayon di sini? Kita ini 2 SD Pak. 2 SD. Ya di sini. Di semuanya di desa ini atau ada di luar desa? Ada juga di luar desa, tapi di luar desa itu hanya beberapa Pak. Oh ya. Iya. Tapi mereka ada anak-anak Sangat antusias mau ke sekolah sini Pak. Ada ya. Iya ada. Oke. Malahan kami batasi Pak. Oh, ada yang dibatasi. Dibatasi. Karena masalah zonasi Pak. Oh. Karena bukan rayonnya di sini. Nah, sesuai dengan rayon. Iya Pak. Ya karena mungkin kalau diterima keterbatasan juga Keterbatasan lokal, ya Oke. benar. Oke, lanjut Bu.
Baiklah, di sini tadi karena jumlah siswa kami 160 siswa, kami memiliki 6 rombel, Pak. Ya. Kelas 7 ada 2 rombel, kelas 8 ada 2 rombel, kelas 9 juga ada 2 rombel. Ya, ya. Dan kemudian di sini ada teman-teman kami, Bapak Ibu guru yang sudah Ya. berkolaborasi memajukan SMP Negeri 2 Rambangkuang. Saya perkenalkan, Pak, ya. Di sebelah saya ini ada wakil kurikulum, Pak. Namanya Pak Hendra Asbani. Pak Hendra. Ya. Ya. Kemudian di sebelahnya juga ada namanya Pak Ishak, Iya. SPD. Beliau adalah menjabat merangkap, Pak, ya. Ya. Mata pelajaran IPS juga merangkap guru BK, Pak. Oh. Sebenarnya merangkap kami guru ini BK, ya? Oke. tidak ada guru BK, tetapi Iya. dipertugaskan. Ditugaskan. Iya, sebagai guru BK. Kemudian sebelahnya juga ada Ibu Tuti Eliani. Dia juga mengampu mata pelajaran matematika dan juga sebagai wali kelas 8, Pak. Wali kelas ya. Wali Ya, kelas. ya. Kemudian di pinggir sekali itu ada Bapak Aswan Effendi, Esos. Ya. Beliau adalah guru PAI, Pendidikan Agama Islam, dan juga sebagai wali kelas 9, Pak. Ya. Oh. Nah, ya. Kami di sini jumlah guru PNS, Pak, ada 5. Alhamdulillah kami semuanya ini PNS 5 orang. Kemudian ditambah dengan guru P3K 3 orang. Kemudian ditambah lagi guru honorer, Pak, ada 4. Oh, masih ada honorer ya? Ada, masih ada, Pak, P3K yang 4. baru lulus ada? P3K yang baru lulus ada 2 orang, Ada Pak, 2. tetapi tidak berada di sini. Oh, ya. Nanti pindah ke SD, Pak, karena Oh, melamar beliau ke tempat SD lain ya? iya, Ke tempat lain. mm-mm. Ya, tapi guru-guru kita artinya kurang. Iya benar, kurang, Pak, karena Mata pelajaran apa itu? seni budaya, PKN, Oh, kemudian prakarya, Pak, kita tidak ada. iya, iya, iya. Selebihnya juga guru bahasa Indonesia kita juga kurang karena cuma 1, Pak Hendra Asbani. Ya. Sedangkan kita ada 6 kelas. Ada Jadi, berapa guru kurang di Mapel? 1, Pak, kalau bahasa Indonesia. 1. Tapi yang lainnya mencukupi, IPS mencukupi Oh, 1. Artinya yang lain-lain guru Mapel lain lengkap itu. Oh, enggak lengkap. Tadi seni Nah, budaya tidak ada. Kemudian guru prakarya tidak ada. Iya, iya. Guru PKN, Pak, kita tidak Sudah ada. dilaporkan ke distrik? Iya, Sudah, setiap ya? tahun kan ada pendataan terus, Pak. Oh, ya. Kebutuhan Pendataannya guru. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, mungkin karena jauh, Pak. Jauh, jadi kurang diminati oleh guru-guru untuk pindah ke sini. Oh, Ya, ya karena jauh. karena jauh mungkin Ya. posisinya. Tetapi Artinya- alhamdulillah, Pak, kita di sini semuanya adalah orang Kuang Dalam semua, putra daerah semua, ya. Pak. Jadi insya Teman ibu Allah, orang Palembang. tapi suami saya di sini, Pak. Ya. Orang sini. Hanya 1 orang, Pak, guru kita yang domisili di luar, yaitu Pak Ishak. Dia di Senuro, Pak, tinggalnya. Tapi ya? Oh, iya, tapi saya akui on time, Pak. on time, ya. Iya, selalu datang tepat waktu. Ya. Insya Allah tetap Ya. berkarya. Ibu tinggal di sini artinya, Bu? Iya, saya Tinggal tinggal di sini. Ikut suami Ikut suami sambil ngajar. sambil ngajar. Ya, oke. Heeh. Masih ada lagi? Mungkin itu saja dulu, Pak. Iya, nanti kita sambung di season kedua, Bu, ya. Ya, season kedua. Oke, Oke. Pak. Saya minta tolong yang di sebelah Ibu. Ya, Pak. Kasih tepuk tangan dulu Ibu Waswa. Ya. Ya. Ya, lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Asbani. Saya juga sebagai wakil kurikulum dan selaku guru mapel bahasa Indonesia. Ya, ya. Mapel dan bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Dan Selain juga itu, tugas dari itu juga wali kelas, Pak. ke wali kelas. Ah, ah. Oke, saya ingin nanya dulu tugas wali kelas itu seperti apa? Tugas wali kelas, Pak, memberikan pengajaran dan pendidikan dan juga pelatihan pada siswa-siswa, khususnya siswa yang kita, misalkan kalau saya kan kelas 9 ya, Pak, ya. Jadi kita harus di kelas 9. Ya. Memperhatikan siswa artinya kita harus mengetahui bagaimana anak didik kita itu, Pak. Misalkan dia ada keluhan atau ada kendala-kendala ya. ada Ya, kendala-kendala sekolah dalam termasuk belajar. kenakalan mungkin ya. Iya, Pak, kira-kira seperti itu. Jadi itu mesti di wali kelas yang betul harus memperhatikan yang lebih itu, Pak. Biasanya yang ditemui masalah-masalah seperti apa, Pak? Kalau di kelas saya, Pak, kelas 9 itu anak-anak itu mereka itu kalau misalkan untuk kedepannya itu untuk maju ke depan, Pak, itu mereka itu rata-rata Untuk maju ya. misalkan Keberanian maju, gitu ya. keberanian, Mental. Ya. mental, jadi kurang Ya. pede rata-rata. Kalau kehadiran seperti apa? Kehadiran
Ada juga Pak yang kurang Ada. aktif. Iya. Kalau- Ada yang menjengkelkan? Ada Pak. Hah? Pasti ada kira-kira anak-anak itu. Maksud saya menjengkelkan mungkin karena berkali-kali tidak masuk sekolah misalnya. Iya, ada Pak. Ada juga yang seperti itu. Ada ya. Ada. Kalau sudah ketemu seperti itu, apa yang ini solusi yang ditawarkan kepada mereka supaya rajin? Nah, ini Pak masalahnya. Solusi yang kita tawarkan pada anak-anak itu dalam kehadirannya itu, ini kalau saya pribadi, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu Pak. Pendekatannya. Ingin Melibatkan orang mengetahui. tua juga. Iya, setelah pendekatan kita, misalkan ini sudah dekat atau bagaimana Pak hasilnya, baru kita ke orang tua. Oh, ada yang pernah sampai ke orang tua. Sampai sekarang ada Pak, Ada. tapi belum sampai begitu tinggi volumenya Ya, Pak ya. respon orang tua terhadap kedatangan kita tentang anaknya seperti apa? Cukup bagus Pak. Bagus ya. Mereka Tidak ada yang merespon, menolak, misalnya. iya mereka itu merespon dengan positif sekali Pak. Ya, artinya mereka menerima apa yang kita laporkan tentang anaknya. Selanjutnya mereka yang bina kira-kira. Iya, begitulah Pak kira-kira. Setelah Oh. kita melaporkan tentang itu, kadang-kadang orang tua itu tidak tahu keadaan Tidak anaknya di tahu. sekolah. Iya, iya. Mudi ke pulau. Ongkos ladin yuk. Mudik kan. Cuman itulah karena kan masa peralihan anak-anak. Dari rumah berangkat, taunya ke sekolah tidak ada, tidak Nah, hadir. itu. Iya, iya. Bapak ngajar kelas 7, 8, 9 juga. Iya Pak, Iya. ngajar kelas 8 dan 9 juga untuk Ada mapel. kendala yang paling sulit diajar itu kelas 7, 8, 9. Kalau yang paling sulit Pak, kalau saya pribadi itu di kelas 7. Di kelas 7. Kenapa kelas 7? Di kelas 7 itu kan mereka itu kan masih peralihan ya Pak ya, baru Ya. dari tingkat SD, dari tingkat Ya. dasar ya Pak ya, mau tuh melaju ke menengah. Itu ada Pak, Adaptasi. ada satu Adaptasinya adaptasi. Ya, Dari adaptasi. SD ke SMP. Ah. Yang menyangkut mata pelajaran apa? Kalau yang menyangkut mata pelajaran itu ada juga Pak, tapi tidak banyak Pak ya, ada di Seperti antaranya. misalnya sulit baca tulis Nah, dan itu, Pak. berhitung. Iya, ada ada. juga seperti itu. Ada Pak, ada di antaranya kalau itu anak-anak itu ada yang sudah bisa mengenal huruf Pak, tapi mereka tuh kayaknya tuh susah Terbata-bata merangkai. saja ya. Terbata-bata. Ya, Suka kalau itu untuk kalau merangkai. baca tulis ya. Kalau berhitung, Kalau berhitung ada juga, kali-kalian lah. ada juga Pak. Ada juga. Ada Kalau juga. sudah terjadi seperti itu, baca tulis agak apa ya, tersendat-sendat, terbata-bata, berhitungnya seperti itu, agak kurang pas. Apa yang kita lakukan? Kalau saya Pak kan porsi saya di mapel bahasa Indonesia, artinya itu saya tuh harus anak-anak itu menguasai baca tulis ya Pak ya, yang kemudian untuk ke depan tuh untuk tingkatnya lebih lagi. Dan untuk berhitung itu biasanya di guru mapelnya matematika. Masing-masing. Tapi setiap mata pelajaran kadang-kadang ada juga menyangkut huruf ya. Ya ada Pak. Ada ya. Tahu Pasti ada. kendalanya maksudnya secara umum kan. Ada ya. Ada Pak, ada itu. Artinya tapi Bapak bisa mengatasi sendiri atau melapor misalnya ke tim kita seperti BK kesiswaan atau apa? Iya Pak. Terlebih dahulu misalkan ada masalah seperti itu, misalkan anak-anak itu belum bisa baca secara cepat Pak ya, Ya. saya itu akan mengkoordinir mereka itu mengadakan pendekatan terlebih dahulu Pak. Biasanya saya itu akan saya ajak les di rumah malam-malam. Iya ya, les di rumah ya. Jadi Artinya malam tidak mengganggu waktu belajar mengajar yang ini ya. tidak Pak. Yang sudah Dipanggil kewajibannya. Pak, didata dulu berapa orang yang kurang cepat baca, yang masih agak lambat itu. Kalau tahun-tahun sudah itu saya ajak ke rumah. Ada gabungan juga dengan guru lainnya. Pasti guru lain seperti itu juga mungkin ya. Ya ada Pak, ada. Saatnya ya. Seperti ini. Kalau misalkan masih prosesnya masih lambat juga, saya tuh minta bantuan Berapa dengan bulan biasanya? kepala sekolah. Berapa bulan biasanya ngajar tambahan? Ngajar tambahan itu sampai mereka bisa Pak, sampai mereka tuh berhenti Itu sendiri. kan mengulang kita kan, bukan berarti melanjutkan kan? Bukan, mengulang. Iya, mengulang pelajaran di SD lagi kan? Iya, mengulang lagi. Daya Kalau tangkap mereka kelihatan seperti apa? Waktu di pembelajaran kita ngulang. kalau di pelajaran di rumah itu agak lambat juga Pak. Lambat juga. Agak lambat juga, perlu proses juga. Sabar artinya. Artinya kita menemui itu. Ya. Tapi tetap mereka diajari. Tetap Pak. Ya, karena guru apapun ada kewajiban mengajari siapapun supaya pintar. Tidak? Betul. Ada lagi. Bagaimana dengan fasilitas belajar mengajar?
Kalau fasilitas belajar mengajar Pak, kalau misalkan untuk buku dan peralatan sarana sapras yang lainnya itu sudah cukup Pak. Tapi kami ini mengharapkan untuk pemerintah Oganilir Pak ya, karena di SMP kita ini cuma ada info khusus cuma ada satu Pak. Iya, iya. Jadi kalau mau ngajar itu harus mesti gantian kalau mau makai itu. Oke. Itulah Pak, Kasih salah satu tepuk tangan, kendalanya. Bapak satu ini. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Saya kira Oke, sudah cukup dengan Bapak yang soal Pak Ishak ya. ya. Ishak ya. Udah, Pak Ishak ini saya ingat dengan Pak Ishak Meki. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ishak. Ya, Untuk jabatan saya selaku guru IPS, Bapak. ya. Eh, IPS ya. Iya, Ya. guru mapel IPS. Dan untuk tugas tambahannya itu tadi kepala perpustakaan dan juga Ya. guru BK seperti itu, Oh Bapak. ya, ya, ya. Mungkin untuk guru BK, Bapak, mungkin saya sampaikan beberapa Ya, informasi. Kalau di SMP ini, alhamdulillah, untuk permasalahan siswa itu mungkin beberapa kali kami temui, tetapi lebih condong masalah ringan seperti itu, Bapak. Ya, Ya. masalah ringan seperti apa? Seringkali ditemui, khususnya mungkin sampai ke saya selaku guru BK, Bapak, mungkin itu lebih kepada perundungan, tetapi secara verbal, Bapak. Perundungan. Ya, kayak Perundungan itu bullying. ya bullying seperti Ya. itu, tapi cuma sebatas verbal seperti itu, Bapak. Ya, ya, Tidak ya. sampai ke Seperti fisik. apa? Seperti apa? Beberapa kasus yang pernah saya tangani itu saling olok-olok seperti itu, Olok, ya. Bapak, karena Benar. mungkin kelas 7 yang sering kejadian seperti Sebenarnya itu, kalau Bapak. kita tua ini biasa saja ya. Iya, Tapi karena benar. anak-anak Ya. mungkin merasa. Iya, benar, Bapak. Iya. Iya. Jadi penyelesaiannya seperti apa kalau sudah terjadi? Jadi kadang siswa ini kan kejadian mungkin kadang di kelas, kadang Oh, di lapangan di itu lapangan. pasti kalau di Ya, kelas sampai itu berkelahi mungkin? tidak sampai, Bapak, Tidak kalau sampai. berkelahi, karena mungkin langsung diatasi oleh guru yang Iya, ada di iya, kelas iya. seperti itu, Bapak. Ya, ini yang ditawarkan, solusi yang ditawarkan seperti apa mengatasi itu? Untuk alur penyelesaian masalah seperti itu tadi paling kalau di kelas kejadiannya pasti itu dihandle atau diurusi oleh guru mapel atau Ya. guru yang bersangkutan dulu, Bapak. Iya, iya. Kalau memang tidak selesai baru lanjut ke BK. Nah, Nah, kalaupun memang masih di BK itu tidak selesai baru ke pimpinan seperti Kepala itu, sekolah Bapak. ya? Iya. pernah juga kepala sekolah? Alhamdulillah belum, Bapak. Belum. Nah, cukup selesai di BK seperti Jadi itu dan guru-guru tidak mapel. terlalu berat Pak sekolah Iya, ya? Kalau iya. sekali lagi sampai sana agak sulit juga Iya, ya? benar, Bapak. Memberati beliau Iya. berpikir mau Iya. diputuskan mau pernah ngajar 7, 8, 9 atau kendalanya sama dengan Bapak tadi? Kurang lebih kalau kendala mungkin sama, Bapak ya. Sama ya? Paling terkait yang kurang lancar baca tadi mungkin saya karena selaku perpus, kepala perpus, saya Ya. juga menawarkan solusi Ya. berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Ya, sehingga saya Untuk arahkan mengatasi itu ya? Iya. Tapi artinya ada ya? ada, Bapak. Memang mungkin persentasenya kecil. Iya, kecil benar. Ya. Dan memang mungkin perlu saya sampaikan juga, Bapak, untuk rapor pendidikan di Ya. SMP ini yang terbaru itu Ya, untuk ya. literasi itu sekolah ini cukup baik sebenarnya, Baik, Bapak. ya. 77% rapor pendidikannya ya? Iya, Jadi 77% ke sana sudah. ini parameternya ya? Iya, benar, Bapak. Oke, oke. Memang ada tetapi jumlahnya minimal, kecil Iya, masih, Bapak, iya, seperti iya. itu. Tapi ada, Ada, benar. Iya, iya. 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 bisa diatasi. Iya. Dan mereka juga tidak menyita waktu terlalu panjang mungkin ya? Iya. Paling ketika Tidak sampai istirahat. setahun ya? Iya. Pak? Ini Tidak sampai Pak. tidak sampai setahun ya? Iya. Kalau sudah 1 tahun itu menyita waktu panjang artinya. Iya. Ya. Palingan semester Ada 6 bulan? Sekarang itu lah Pak. 6 bulan ya? Ya Pak, diberikan Artinya secara- 6 bulan sudah bisa dituntaskan masalah-masalah terbata-bata membaca menulis. Ya, dan sudah. perkalian ya. Sudah bisa Yang lebih dituntaskan Pak. rumit nanti matematika ya. Saya Ya, tanya. yang lebih. Kasihan matematika ini. Ya oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan. Fasilitas bagaimana? Untuk fasilitas mungkin karena saya selaku kepala perpus mungkin tadi seperti yang saya Ya, tadi sampaikan, sudah Bapak. kita ini Iya. yang fasilitas belajar mengajar. Untuk fasilitas belajar mengajar paling saya inginnya Infokus tadi juga bisa ditambah Ada jumlahnya berapa sekolah seperti ini itu. Infokus? Baru satu, Bapak. Baru Seperti satu. itu, iya. Seharusnya kita butuh berapa? Minimal bisa digunakan, Bapak, tidak bergantian tadi gitu. Tidak bergantian Iya. artinya berapa kelas ini? Di sini 6 rombel, Bapak. 6 rombel artinya 6 artinya ya. Iya, Pemirsa idealnya. tim Sapras Disdik sudah mengetahui. Saya tidak tahu mereka lapor atau tidak, tapi semestinya di sini ada 6 rombel ya. Tapi ada Infokus 1. Bersyukur tidak pernah rusak. Alhamdulillah tidak. Itu walaupun bergantian, tapi untuk percepatan sebaiknya itu lengkap. Itu. Oke, Ya, Bapak. sudah disampaikan ini. Terima kasih, Salah Bapak. nonton. Ya.
Lagi yang mau disampaikan? Mungkin itu Bapak Oke. cukup ya. Dengan Ibu guru matematika ya. Bagaimana Ibu mensosialisasikan matematika supaya mereka tidak menghindar? Silakan. Supaya tidak menghindar, pendekatan kepada siswa, Pak. Gimana? Mendekati Oh, siswa dulu. mendekatkan diri pada Iya, siswa. siswa. Seperti apa misalnya? Misalnya Mendekatkan diri seperti apa? mendekatkan diri itu misalnya kita sedang belajar misalnya. Oh, Itu ya. kita dekati, Dekati. kita ajari cak ini, Ya, cak memberi ini caranya, pengertian, diberi ya. pengertian, diberikan pengarahan. Iya, ya. Ada yang membandel juga, sudah Banyak Pak yang bandel. banyak. Apalagi matematika. Ya, biasanya di mana itu? Apa? Mentoknya mereka itu sehingga merasa sulit. Terutama kelas 7. Cara berhitungnya masih lambat. Ya, berhitung. Nah, dari kelas 7 dari SD ke masuk SMP. Iya. Kan rata-rata ditanya dulu kali-kali sampai berapa. Kadang 2 saja tidak tahu, Tidak Pak. tahu. Jadi kita Pak, ngulang lagi melatihnya. Kalau baca tulis Kalau kali-kalian banyak memang. banyak. Iya, Apalagi ya. kata Bapak aljabar, sedangkan kali-kalian yang masih umum saja masih banyak Agak belum tahu. umum. Tapi kalau sudah seperti itu, seperti apa Ibu ini memberikan pengertian pada mereka? Banyak-banyak latihan yang pertama. Ya, latihan. Ibu Kalau kumpulkan misalnya- lagi seperti Bapak yang di sebelah tadi untuk pembelajaran bersama. Pembelajaran itu dikasih kelompok belajar Kelompok atau belajar, ya. baca kelompok. Kalau tidak masih belum juga kasih belajar di luar sekolah Di luar misalnya sekolah. kasih les. Ada yang sampai les. Ada Pak, Ada, banyak ada. banyak. Kadang anaknya malas-malas aja itu. Tipikal ya. Hmm. Ya, kira-kira kalau di persentase kelas Ibu ada berapa? Kelas 1 ya? Kelas 7? Kalau kelas 7 tidak banyak sebenarnya, tapi palingan 2, 3 aja tuh. Iya. Persentasenya sedikit. Mm-mm. Tapi kan menghambat juga, Bu. Iya menghambat Kasihan dengan rasa dia. belajar. Kasihan kalau nak belajar tinggi yang itu belum bisa, Pacar. yang kalau nak belajar rendah yang tinggi. Nah, itu. Di satu sisi yang rendah ini belum bisa apa-apa, dan sisi yang ini sudah harus ditingkatkan. Jadi nyamakan akhirnya. Iya, iya. Jadi nyaman. Kemarin tuh Pak nak dikasih apa nih kelas khusus yang misalnya pintar dipintarkan. Yang kalau laju tak kata peningkatan. Kalau yang bodoh laju. Jadi sekarang bisa Tidak jadi. Kenapa tidak? Saya kira Kemarin bagus tuh. juga. Nak dikasih kelas seperti itu kami Iya. kemarin. Tapi Biar kalau- belajarnya misalnya yang tinggi berarti enak ngajarnya. Iya, iya. Tapi yang rendah materi yang rendah aja itu. Yang matematika ini kan secara internasional pernah dilombakan. Ada pernah kita mengikuti katakan di tingkat kecamatan, kabupaten atau antar sekolah? Pernah kemarin tuh 2 OSN tahun berapa itu? 2001 apa? Di mana ada? Tingkat kabupaten Kabupaten. rasanya. Tapi dapat harapan rasanya. Dapat harapan. Luar biasa. Itu kan. Ya. Harapan 1 rasanya. Iya. Beda. Ibu yang mengajar ya? Mm-mm. Oke. Jadi kita support itu Iya Pak. supaya anak-anak kita berwawasan juga ya. Iya Pak. Siapa tahu jadi ini jadi program bisa ditiru setiap tahun misalnya gantian. Kan? Saya tetap akan bantu sepanjang saya masih ada umur. Iya Pak. Terima kasih Pak. Fasilitas belajar mengajar seperti apa? Sama seperti itu. Kalau buku cukup Pak. Cukup. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah Oh, cukup ya. bukunya. Iya. Cuman itu tadilah, infokus tadilah. Fokus ya. Tadi nak bisa, Ada saya satu bisa pakai Romer tadi. 9 ya, Romer 6 ya? Roman 6. Iya, artinya 5. Tadi sudah di ini. Mereka Jadi sudah tahu. ibu yang di sebelah sini kan tidak pakai infokus di Iya, Salwa iya, iya. tadi, karena infokusnya nggak ada Pak. Kalau komputer Komputernya ada di sekolah cukup di ada ya, komputer. ada di lab. Ada di lab ya. Mm-mm. Berapa banyak? Kemarin dapat bantuan 20 tahun 2019. Oh, 2015. Butuhnya berapa? Kalau butuhnya baru bisa Pak kan 1 Cok. 2 rombel. Mik. Ada berapa komputer di sini, Bu? Kita komputernya ada 20 Pak. Ya, ya. Tetapi yang bisa dipakai yang bagusnya sekitar 11 Rusak artinya ya. rusak ya Pak. Karena Ya. kita dapat bantuannya komputer itu laptop Pak Iya, ya. tahun 2019. Idealnya harus berapa di sini? Kan kita ini ujian AKM-nya 45 Pak. 45. Iya. Tapi tadi berapa? Setiap tahun kita cuma ada 11 atau 12 Yang aktif ya. yang aktif Yang yang rusak bisa tidak dipakai. dihitung. Yang rusak tidak dihitung. 45 kurang Sehingga 4 berapa terpaksa 34-an ya? 34-an Wah. Pak. Terpaksa kita minjam laptop guru-guru Pak. Iya, minjam Ketika laptop ujian. guru-guru. Kebetulan nggak mampu guru-guru ya. Insya Allah mampu. Ya dari yang sana itu. Ya mudah-mudahan tim Sopras Disdik nonton ini
Peran komite seperti apa di sini? Peran komite alhamdulillah selalu mendukung kegiatan yang kita Mendukung itu lakukan. seperti apa? Mendukung semua rencana, Pak. Maksud Ibu Tapi ada kalau rencana apa dana yang didukung? belum ada. Contoh kan rencana apa yang sudah didukung? Kalau misalnya kita melakukan kegiatan, misalnya mau Isra Mi'raj, selalu hadir, Ada selalu dana? mendukung. Dananya enggak, Pak. Mereka tidak cari dana Tidak lagi? cari dana. Sekarang Itu, Pak. kalau pagar keliling Pagar insya Allah keliling, Pak, sudah. Cuma ada keliling, beberapa ya? yang kerusakan. Iya. Nah, bisa Saya kita cuman benahi. kasih informasi. Era sekarang ini kan komite itu harus berperan. Ya. Kita minta ke wali siswa tidak mungkin. Samping perekonomian rakyat kita sekarang ini masih banyak yang terbatas, sementara sumbang menyumbang ini riskan, maka alangkah bagusnya komite berperan, Bu. Gitu, ya. Mungkin Pak Guru Pai nanti ada apa benteng terakhir saya ingin cerita itu. Oke, Bu, terima kasih banyak, Bu, ya. Bu, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada lagi, ya. Guru Pai salah seorang tokoh sentral di sekolah maupun di luar, itu ustaz, biasanya kiai ya dipanggil. Ustaz ini senakal-nakal siapapun di luar sana maupun di sekolah, anak didik, preman atau siapapun yang nakal, kalau sudah mendengar pencerahan ulama biasanya lulu juga hatinya, walaupun tidak spontan mereka berubah. Paling tidak dari tempat ceramah ke rumah pikir, oh aku ini itu ya galak berjudi main slot. Jadi pikir juga, oh imbasnya seperti ini. Nah, kira-kira itu ya. Aku ini galak berjudi, aku ini galak main perempuan misalnya. Oh berdosa ya. Ini. Sebab ada tagline saya mengadakan podcast antisipasi dekadensi moral. Ada tagline, ada 4 tagline. Orang bermoral tidak akan main judi. Orang bermoral tanda kutip tidak akan main perempuan kecuali dengan istrinya. Orang bermoral tidak akan main narkoba, jual narkoba segala macam. Ada yang lebih parah, korupsi. Koruptor ini sudah menjamur sampai ke akar-akarnya nih. Kita tidak sebutkan akar-akar, Bapak Ibu ngerti saja siapa akar-akarnya itu, kan? Sudah setiap hari pemberitaan korupsi ini dari akar sampai ke pucuk sana. Kalau kita jingo gelarnya ini beteret, tidak katik lagi koma, langsung baik ke pucuk. Gelar yang koruptor ini. Kalau kita sepintas Pak Kiai, saya panggil Kiai sementara, keimanan mereka itu sudah teruji. Ya pejabat, namanya pejabat itu pasti paling tidak adalah keimanannya. Tapi ternyata korupsi masih merajalela di Indonesia ini. Itu kira-kira. Nah, saya ingin tanyakan dengan Pak Guru Pai, di sekolah pembelajaran iman dan takwa serta kejujuran versi anak-anak ya, bisa seperti apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Aswan Effendi. Seperti disampaikan Pak tadi, saya mengajar guru pendidikan agama Islam. Jadi memang benar, dari siswa sendiri, saya khususnya selalu berpikir, karena siswa sekarang ini lain beda dengan siswa zaman dahulu. Ya. Kalau zaman dahulu dengan guru takut. Ya. Kadang-kadang kita nak berlintasan, kita minggir. Sekarang Tahu kita betul, ya. Nah, jadi dalam hal ini saya khususnya itu bekerja sama dengan guru-guru itu mengedepankan dua hal dalam pendidikan anak, khususnya pelajar Pak. Yang pertama tentang pengetahuan dan juga tentang sikap Pak. Kalau pengetahuan, siswa biasa kami data kalau masuk sekolah ini yang sudah bisa baca Quran, yang lancar ataupun yang belum, itu kita data. Kemudian artinya ada pendataan tentang baca Al-Quran. Ada. Ya, Jadi yang kedua tentang sikap. Jadi kalau pendataan yang kurang pengetahuan tadi, itu solusi yang kami terapkan. Di samping kita dari muatan lokal tentang baca tulis Al-Quran, kita berikan pelajarannya, dan juga ada kegiatan ekstra di luar jam, yaitu pelajaran tahfiz yang Bapak itu tadi. Itu pelajaran tahfiz, itu cara kita menanggulang untuk hal pengetahuan tentang agama. Tuh. Kemudian yang kurang baca Quran tadi, pernah juga kami mengadakan pembelajaran secara khusus di luar jam sekolah, bisa di rumah. Itu juga bekerja sama dengan guru-guru yang ada sini yang bisa membantu
dalam masalah hal baca tulis Al-Quran. Seperti ada beberapa orang yang memang buta huruf. Ya, ya. Jadi kita beri Al-Quran ya. jadi kita berikan pendidikan khusus. Yang kemarin tuh ada Pak Ishak, Bu Yuli juga membantu. Itu di rumah mereka mengajar secara khusus, secara pribadi di rumah. Itu cara penunggalangan untuk masalah pengetahuan. Untuk pengetahuan pendidikan agama ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian masalah sikap. Sikap ini ya tahu sendiri zaman sekarang. Ya. Dengan orang tua, dengan kita, jaga dengan kita. Orang tua sendiri kadang-kadang tidak bisa. Ya. Dilawannya. Ya. Jadi di sini kami juga menerapkan yang pertama ketika jam mulai belajar itu kita suruh baca-baca ayat pendek. Ya, ya. Kemudian dibiasakan mengetok pintu. Mengetok pintu sebelum masuk, Pak, itu selalu kami tekankan. Kemudian kalau dapat lewat depan orang yang lebih tua atau depan kami itu harus menunduk seperti kita pelajari seperti zaman dahulu. Hormat lah ya. Nah, secara formatnya. Jadi seperti itu cara menanggulang hal-hal yang seperti tadi, Pak. Oh ya. Pembelajarannya seperti itu katanya. Tadi saya menyetir pembicaraan Bapak belajar Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Ada yasinan juga sih. Ada, setiap Jumat kita yasin dulu. Coba saya ingin nanya soal yasin. Yasin itu supaya mereka lancar membaca ya. Apakah Bapak pernah mengajarkan memaknai versi Bapak kepada anak-anak yasin? Kalau baca yasin itu apa ini ya? Maksudnya? Maksud dari baca yasin itu apa? Ya. Pahalanya itu seperti apa? Oh iya, ya. Tujuan baca yasin itu. Ya. Kita kan setelah kita baca yasin ada kultumnya, Pak. Ya, bukan berarti kita itu cuma membaca, tapi bagaimana kita mengajarkan memaknai. Jadi di dalam kultum itu kita jelaskan bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf pahalanya sekian. Itu kita jelaskan semua. Kadang-kadang artinya kita jelaskan sedikit-sedikit kan, Pak. Biar mereka tahu, berarti membaca Quran ini satu huruf saja sudah pahalanya segitunya. Kalau kita mau sampai ke sana artinya Bapak ya. Iya, dijelaskan. Walaupun ketika jam pelajaran Pak juga saya jelaskan seperti itu. Makanya banyak sekarang ini orang itu lancar baca Al-Quran sampai 37, tapi kadang memaknai apa makna membaca Al-Quran itu yang mungkin kurang. Mungkin saya ini petunjuk dari ulama ya. Hampir 50 ulama yang saya podcast. Semua sekarang ini baca lancar tapi memaknai itu. Ya benar. Itu memaknai sudah itu apa namanya? Menjalankan itu makna itu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, Pak. Kita di sini memaknai juga dijelaskan sedikit-sedikit walaupun tidak banyak secara global lah. Iya, kalau Quran tuh pahalanya besar. Iya. Kalau nak balik gue pikir dulu kira-kira kalau sholat tuh itu juga. Iya. Nah, kira-kira itu. Ya. Soalnya ada dua menurut ulama yang panduan kejujuran, keimanan, ketakwaan itu. Satu membaca Al-Quran dimaknai dan sholat. Dan sholat itu lengkap katanya. Seperti itu, kira benar itu. Iya. Benar. Penerapan pada anak sekolah kita seperti apa sebenarnya? Tentang kita sholat juga di sini. Iya, sholat. Ada ini ya, musola. Iya, musola. Kita ini kan kita kan pulang kan jam 13.45, Pak. Jadi setelah waktu zuhur kita zuhur. Kemudian kalau hari Kamis dengan hari Senin itu kan ada tahfiz. Jadi setelah sholat zuhur itu ada tahfiz. Selain daripada itu kegiatan sehari-hari. Nah, kalau dalam pelajaran PAI mereka nih dari kelas 7 sudah saya praktekkan cara sholat, cara bacaannya itu secara pribadi itu. Kalau detail mungkin agak sulit kalau masih anak-anak ya. Tapi garis besar paling tidak. Nah, garis besar seperti itu, Pak. Makna dari sholat itu apa itu? Yang jelas masuk surga. Sampai selesai kan? Menurut sodak galak kena tujuan api. Akhirnya itu, Pak. Iya, kalau dak galak kena api banyak, panas-panas, galak-galak sholat itu, Pak kan? Iya. Pengertian global itu kan seperti itu. Tapi maknai lebih dalam agak nunggu mereka di waktunya kan ada prosesnya. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan tentang keimanan, pembelajaran keimanan, ketakwaan dan kejujuran. Kejujuran juga yang jelas kantin sekolah di sini. Ada kantin sekolah. Oke, lanjut. Seperti apa? Kantin sekolah ya berjalan seperti biasa di kantin, Pak. Iya. Di situ juga monitor juga soal kejujuran di kantin. Ya, pernah juga kita monitor. Kita kan yang jualan itu kan dihitung berapa jumlahnya kan. Nanti setelah hasilnya
ada kadang-kadang kan berkurang dari jumlah sini. Katakanlah roti goreng yang Nah, yang itu kurang. Jadi makan 5 dikatakan dengan ada yang kekurangan itu nanti kita berikan pencerahan lagi bahwa kita itu mencuci ada yang mencatatnya malaikat rakib dan atid di situ. Nah, itu. Nah, jadi dari misal 40 biasa sehari lah berkurang 10 Itu misalnya. sepele, Nah. tapi begitu mereka berpikir sekali, berdosa besar menak budi kan. Iya benar. Selesai, tidak ada kena budi lagi. Iya, Itu iya. kan sepele kan. Betul. Dikit ya. Seperti contoh, uang tua beli rokok, unjuk 25.000, belikan aku rokok sebatang ya, entar rokok apa? Harga rokok 3.000, 2.000 balik ada. Itu kan. Iya, Itulah iya. sudah bunga dari korupsi. Itu maksud ulama dengan saya tolong seperti itu, kira-kira penanamannya beguyur seperti itu, tapi sepele kecilnya beli rokok 5.000, harga rokok 3.000, dikorupsikan 2.000, sepele, tapi itu maknanya lebih besar menurut ulama. Iya, Pak. Itu yang diterapkan, saya juga terapkan kepada sekolah. Kira-kira itu, syukur kalau sudah asal main dijalankan. Beguyur lah Pak seperti itu. Artinya tinggal pendalaman. Iya. Oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Fasilitas Pak ya. Ya. Nah, kita kan ada musola Pak. Musola ini kan kegiatan tahfiz kita kadang kita dibawa ke kelas sana. Ya. Ini musola kita nih keadaan agak gawat darurat lah Pak. Kira-kira kalaupun bisa misalnya ada bantuan kita mungkin perlu audio seperti itu. Audio untuk kita Audio visual. Nah, visual yang untuk pengeras suara misalkan yang ada khusus di musola, mic. Yang sejenis atau macam rekaman. Mic sudah ada, maksud Pak. Apa namanya itu? Yang fasilitas khusus di musola Pak maksudnya. Kalau untuk yang mic di sini ada Pak. Mic. Misalnya Azan segala macam ada. untuk ambal misalkan atau kemudian juga pintu-pintu kan agak Berapa mengkhawatirkan. ambal Nah, kira-kira Pak. yang amalnya dibutuhkan berapa? Dari semua ada Sejadah keramik. tuh, amal sejadah. Nah, sejadah. Fasilitas seperti Pak. Jadi kalau misalnya itu pacak dimanfaatkan dengan ini. Iya. Kalau sekarang ini kan cuman keramik kan. Keramik tapi kita bersihkan itu. Coba minta ke arwana, Bu, itu banyak kan yang berhasil. Coba motivasi komite, Bu. Motivasi komite maju, nanti minta temani dengan siapa atau guru PAI sananya bisa juga ke sana. Gimana? Basnas. Ya, Basnas boleh. Belum ada itu. Tapi harus ada orang juga yang tahu keuangan Basnas itu seperti apa. Saya beramal ibadah itu tak perlu nak lu kayonian. Oh, jadi itu kurang amal ya? Berapa banyak? Ini belum ada. Itu berapa itu ukuran? 6 kali 6 ada. Sudah pernah sebenarnya Pak ambal. Gimana? Karena belum berkeramik jadi ambalnya tuh Rusak. Ada ambalnya. Nah, Oh, rusak. Boleh Bapak Pai maju ajak kau. Siapa yang galak-galak itu? Beramal ibadah juga dapat amal, dapat ibadah juga. Dapat amal dak wong jalan. Oh, dapat Pak. Aku ngomongkan dapat amal dak. Bapak ngomongkan nyampaikan informasi dapat amal tuh. Aku harap dapat itu pahala. mula dapat. Apalagi Bapak lambat dapat amal Pai tadi. dapat sudah. Apalagi Bapak bantu amal tadi tambah lagi. Itu. Ya, insya Allah aku bantu. Kalau memang ini aku bantu. Cuman jangan kamu datang hari nak minta itulah. Pak, aku minta bantuan Pak. Ya tunggulah kayak ini. Iya. Mungkin selebar dolar yang panjang itu, yang berapa itu, aku bantu. So, kata saya tidak boleh hilang tidak barang itu. Ya, jadi itu Pak Guru Pai, tolong iman takwa, pesan dari ulama supaya digalakkan pembelajaran bayar sekolah. Minimal 10 tahun lagi negara kita tidak kata lagi korupsi. 10 tahun. Kalau setahun 2 tahun ini mungkin sulit ya. Kalau sudah tidak korupsi, mungkin duit korupsi itu lah pajak balik ke kita juga kan. Nikmatinya. Ya oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup. Cukup. Ya di sesi terakhir mungkin saya ke Ibu Pak Sekolah. Ini mungkin Ibu bisa menyampaikan motivasi kepada anak-anak supaya rajin ke sekolah, supaya pintar, kepada orang tuanya supaya mengawasi anak-anaknya, karena di sekolah ini cuma 7-8 jam sehari, sementara di rumah situ 17-18 jam waktu sekolah ya, di Sabtu Minggu mungkin di luar, artinya full di rumah. Bagusnya sama-sama lah, sebenarnya tugas itu tugas orang tua. Sekolah cuman mayoritas ya, orang tua itu mengandalkan pendidikan anaknya di sekolah yang 7-8 jam waktu terbatas ini.
Nah, mungkin sekolah juga lebih banyak tadi akhlak ya, atau apa tadi yang ini, yang apa diterapkan supaya hormat lah, gitu kan? Karena sekarang ini kita ini euforia ya, semuanya mau bicara. Bu, tolong sesi terakhir dijelaskan. Silakan Bu. Ya, baiklah Pak ya. Dan harapan kepada pemerintah juga Bu. Oke. Kami di sini Pak selaku pimpinan sekolah di sini mengharapkan kerjasama antara orang tua dengan siswa, terutama orang tua di rumah, untuk selalu mendukung apapun kegiatan atau kebijakan yang kami berikan. Karena kalau misalnya tanpa dukungan mereka, maka sekolah tidak akan berjalan. Dan kami mengharapkan dukungannya itu tanpa protes, ya. Dukungan tanpa protes, tanpa adanya pengaduan. Karena apa? Karena kalau misalnya sekarang ini Pak, zaman pengaduan media sosial ini kan lebih canggih. 5 menit kita sampaikan langsung tersebar, sehingga kita kadang perlu kehati-hatian, sehingga menimbulkan kebijakan yang sudah kami berikan kita ambil kembali, kita ubah kembali. Nah, itu yang membuat jadi mental kami di sini guru-guru jadi down Pak. Jadi kami mengharapkan sekali ya. Harus hati-hati sekali. Iya, harus hati-hati sekali. Tegas juga Bu. Jangan hati-hati wae. Kita harus tegas, kalau yang benar kita katakan benar. Jadi kami mengharapkan kebijakan apapun kebijakan yang kami berikan kepada siswa, tolong didukung tanpa protes. Seperti itu Pak. Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan sekolah kita bersama. Supaya pendidikan terutama di SMP Negeri 2 Rambang Kuang ini maju, lebih maju lagi. Karena sesuai dengan semboyan kita tadi, SMP Negeri 2 Rambang Kuang lebih maju ke depannya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, harapan kepada pemerintah seperti apa? Harapan kami kepada pemerintah, kami mengharapkan sekali masih bantuannya, terutama sarpras, sarana prasarana. Yang pertama yaitu mobiler Pak, kami mengharapkan, karena kami masih butuh 2 lokal lagi yang tidak ada meja kursi ya. Kemudian rehab. Kita masuk tadi mobil lama. Belum. Kemudian rehab kelas kami ada 2 lokal lagi Pak yang perlu direhab karena rusak berat. Tidak layak pakai karena satu tidak berplafon. Jadi kurang kelasnya arti? Kelasnya cukup Pak. Karena kemarin dapat bantuan rehab ini, tetapi sudah kami alih fungsikan, sebagian jadi kami lab komputer. Kemudian sebagai kami tahfiz karena musola tidak berfungsi dengan baik, jadi kami alihkan Pak. Ya, kalau bisa, karena bangunannya sudah ada, kami minta tolong direhab. Artinya untuk kelancaran ya. Untuk kelancaran. Kapan proses belajar mengajar. Ya, masalah fasilitas seperti yang sampaikan tadi ya. Komputer ya. Komputer. Ada yang lain lagi? Mungkin itu saja dulu Pak. Pemirsa Sapras Disdi Kabupaten Ogan Ilir, mudah-mudahan menonton ini supaya bisa dicerna apa yang kami sampaikan di sini, supaya kita sama-sama bagaimana melengkapi apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Mungkin fasilitas yang tidak berat, tidak menyangkut gedung, mungkin komite bisa diaktifkan Bu, supaya semuanya berperan. Karena pendidikan ini, kemajuan pendidikan ini tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab guru, orang tua, tapi masyarakat umum juga yang mengerti tentang pendidikan. Masih ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Mungkin itu saja Pak. Iya, sudah 55 menit, tidak terasa kita ngobrol tentang pendidikan di sekolah SMP 2 Rambang Kuang di Kuang Dalam. Rasanya sudah banyak, dalam waktu yang singkat sudah banyak yang kami serap. Semoga ini menjadi informasi berharga bagi distrik Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, ini kegiatan senam lantai SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Kuang Dalam, nun jauh di sini. Kita hadir tadi dari jam 8. Memang sengaja kita ingin melihat kesiapan. Rupanya mereka sudah siap di sini. Kepala sekolah juga ada di samping kami menyaksikan ini. Dan ke depan sekolah ini juga sama dengan sekolah lain mengharapkan supaya bila ada kegiatan di kabupaten supaya dapat mengundang mereka. Lihatlah sekarang mereka aktif
mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai lomba di kabupaten maupun kecamatan. Maka dengan itu undangan perlu disebar untuk memacu, memotivasi mereka untuk lebih giat dan mendulang prestasi kabupaten di sekolah ini. Ya, masih terlihat mereka berlatih. Langsung ini perempuannya ya. Ya. Bu, keliling. Pemirsa, terlihat putra-putri siswa-siswi atau siswa-siswi SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Kuang Dalam. Di sana terlihat ibu kepala sekolah juga ikut mengawasi anak-anak berlatih ini. Mereka juga mengharapkan prestasinya sampai ke kabupaten maupun provinsi. Maka dengan itu seperti yang kami sampaikan tadi, mereka perlu juga undangan kegiatan dari kabupaten. Ya. Di sini ada guru senam atau PJOK. Sebentar lagi kita akan berwawancara. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak ya? Iya sehat. Ini PJOK. Iya. Apa namanya? Senam? Sekarang kita sedang belajar senam lantai Pak. Senam lantai. Iya. Belajar senam lantai. Iya. Sudah berapa lama nih? Sudah baru 2 mingguan sekitar. 2 minggu. Iya, Wah, memang artinya belum pernah. Memang materinya sekarang. Materinya ya. Di apa namanya? Kurikulum Merdeka. Merdeka ya, masuk ya. Kalau selama ini tidak ada di kurikulum ini. Kalau selama ini ada di kurikulum sebelum-sebelumnya ada Pak. Ada, Iya. tapi kita belum menjalankan. Sudah menjalankan di kelas 7. Oh. Di kelas 8 sekarang mendalami lagi seperti itu. Oh, artinya selama ini sudah ada ini. Iya. Tapi kelas 1 ya, kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Kalau kelas 8 tidak. Sekarang kelas 8 2 Ya, Iya, kelas 8 2. Kalau yang sebelum kurikulum 13 ya? Iya. Ini kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di kurikulum 13 kemarin mereka mempelajari tentang keseimbangan dalam ini senam. Oh, ini peningkatan ya? Iya, sekarang peningkatan. Ya. Tapi untuk senam lantai, Pak ya. Belum karena saya tergabung juga di grup MGMP, Pak. Oh. Jadi senam lantai itu belum ada untuk prestasi senam lantai. Makanya senam yang lain yang Bapak bina? Kalau dari lari estafet seperti sudah di kecamatan. Bapak ikut ya di kecamatan, tapi kabupaten? Kalau sampai kabupaten belum. Apa yang ikut? Pernah ikut di PJOK kabupaten? Dulu sempat bola voli gimana? Bola voli ya? Iya. Yang PJOK-nya? Iya, PJOK-nya. Kalau di sini bela diri ada? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ada. Iya. Tapi rencana ke depan? Kita usahakan ada nanti. Iya. Ya. Maka dengan itu mungkin peran komite ke depan ini harus digalakkan. Iya. Sekolah perlu memotivasi komite untuk mencari kemitraan. PJOK yang awak pimpin sampai kemana yang sudah ikut pelatihan? Ke apa kegiatan? Ke kecamatan, kabupaten? Seperti atletik, Pak. Atletik ya? Iya, atletik lari jarak pendek, tolak peluru. Ya. Untuk di kecamatan ini. Wah. Kita sampaikan. Sampai kecamatan ya? Iya. Belum kabupaten? Belum. Tapi itu tidak diundang kabupaten atau memang kita tidak ikut? Yang seperti yang Pak katakan tadi, kita mau ikut, kadang pas lagi nak ikut terkendala akses jalan ya. tadi kan. Akses artinya? Ya, akses tadi. Ya, kita tidak bisa juga mengatakan panitia kabupaten, bukan bupati ya, panitia. Iya. Karena akses kan. Akses tadi. Kita kan pas lagi ketepatan, misal malam ini hujan, besok nak berangkat, mana? Urung. Iya, sekarang lemak kan Bapak lewat tadi kan ini, kita lagi udah musim hujan ya, kering. Kalau lagi musim hujan tuh parah kan? Apalagi jalan sana yang sudah kalau lewat dari Kasa ini ke situ tambah hancur. Tambah hancur ya. Itu ya aku dulu pernah nembus sekolah, cuman siko enggak tahu sekolah apa ya di situ. Ada siko sekolah sudah tak baca lagi maju. Waktu SD. Podcast SD. Oke, makasih ya. 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 Supaya bisa diikutkan. Kira-kira kalau ada undang-undangan seperti itu ada? Bisa ikut, diusahakan ya. Karena kasihan sudah ini. Supaya mereka juga ada pengembangan berpikir kalau keluar. Ada fasilitas bagaimana? Kalau fasilitas kita musola di situ Pak ya. Musolanya. Ibu guru PAI. Saya berbahasa Inggris Pak. Tapi kebetulan Jaya itu pada zaman itu, jadi walaupun program bupati yang lama sudah selesai habis, jadi tetap lanjut di sekolah ini. Oh ya. Ini pelatihan ini di kelas atau di musola? Di
Di musola kalau Di musola. Ini kebetulan saja libur ya? Ya, karena musolanya sekarang Ya. belum lengkap fasilitas. Oh. Jadi Guru painnya ada? Ada. Ada. Oke, Bu, terima kasih banyak. Pak, makasih ya. Ya, lanjut, Pak. Ya, Sudah pemirsa, contoh saat ini kami soal ya, berada kita di latihan kelas sekarang 8. ya. Ibu berikan gambar. Mereka sedang belajar ilmu pengetahuan alam Ya. atau IPA yang dibimbing oleh guru mapel. Dari gambar ya, coba kalian tentukan jumlah gelombang, bukit, gelombang dari yang C lembah, gelombang. Jika di sini Bekasi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maaf nak ya, salah ya. G, H, I, dan J. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Karena tadi sudah contoh soal, silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Silakan kerjakan ya. Ya, 10 Kalau menit karena ini dikasih latihan waktu. boleh tanya, kalau tidak Boleh, silakan. Ibu Coba aja deh tulis saya, Bu. Baca Berkenaan ya. dengan soal yang telah diberikan. Selanjutnya ikuti kami. Pemirsa, sekarang ini kami berada di kelas 8 mata pelajaran matematika. Perhatikan yang Ya. jelas dicatat ya. Terus, Pak. Ya. Oh. In fokus ya. Ya. Belajar in fokus. Ya. Oke. In fokus. Ya. Ternyata mereka sudah menggunakan in fokus. Jadi terlihat semuanya serius memperhatikan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru matematika mapel di sini. Ya. Ya. Sip. Pemirsa, ini adalah pembaca gabungan dari kelas 7, kelas 8 SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Desa Kuang Dalam. Pak, sudah berapa lama jadi ini perpustakaan? Saya sekarang ditugasi sebagai kepala perpustakaan itu Ya. baru 1 tahun yang Baru 1 tahun. Ada berapa buku di sini? kalau untuk buku Macamnya. alhamdulillah kalau untuk buku cukup lengkap Pak ya, mulai Ya. dari buku pelajaran, mulai Ya. buku penunjang seperti buku cerita, fiksi dan non Ya. fiksi itu cukup lengkap Pak. Oh, lengkap. Berapa ada jumlahnya di ini kan jumlah Ya. judul? Kemarin untuk judul itu belum selesai semua, tetapi pernah dihitung itu lebih dari 400 judul. Lebih Pak. dari Ya. 400, luar biasa. Ada buku-buku baru? Buku-buku baru tentu ada Pak setiap tahunnya karena memang ada penganggaran, Ada, khususnya ya. buku pelajaran. Buku pelajaran. Iya. Artinya buku pelajaran itu setiap saat ada perubahan ada. Ya, Itu dari dana BOS kali ya? Iya. Dana BOS. Bapak asli dari mana? Saya asli dari Tanjung Batu Pak. Tanjung Batu. Ya, Wah. tugas di sini Pak, Iya. 4 tahun Pak. 4 tahun. Lumayan juga, satu periode 4 ya hampir ya. Iya, benar. Jadi dari Tanjung Batu ke sini naik apa? Saya biasanya pakai motor Bapak. Pakai motor. Motor. Berapa jam dari Tanjung Batu ke sini? Estimasi kalau saya hitung-hitung itu hampir 2 jam Bapak. Dua. Lama ya. Setiap hari dah. Iya Pak. Setiap hari. Iya. Tapi kan perpustakaannya agak siang dikit tidak apa-apa kan? Karena siang nih, Iya. anak-anak banyak belajar ya. Benar Pak. Ya. Ke depan bagaimana inovasi untuk mengembangkan perpustakaan supaya diminati oleh anak-anak Oh, iya. belajar di sini? Ya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Mungkin Ya. untuk inovasi itu sekarang saya sudah merencanakan dua hal. Ya. Pertama aspek dari
pengelolaan perpustakaan itu saya ingin mengupgrade-nya Bapak sehingga pelayanan dan pengelolaannya itu nanti berbasis digital. Iya, ya. Oh, ya. Yang Sekarang belum ya digital ya? belum Bapak, Ya. karena Hambatannya apa tuh? hambatannya mungkin pertama untuk ruang perpustakaan ini kan masih untuk segi aspek keamanan tentunya Bapak. Ya, Dari jendela dan pintu itu belum ada tali, jadi mungkin Ini memang buru atau belum dipasang? Iya, memang itu Ada plafon? Iya, ada plafon, tetapi mungkin sudah kondisinya Kondisi begini ya? rusak gitu Pak ya. Daripada membahayakan lebih baik dilepas sih. Iya benar Bapak. Iya. Nah, yang kedua tadi untuk inovasinya mungkin ke depan kami akan merencanakan lomba pengguna perpustakaan terbaik Bapak. Sehingga nanti anak-anak yang rajin ke perpustakaan itu diapresiasi dan diberi penghargaan. Iya. Jadi motivasi untuk siswa yang lain. Wah, luar biasa nih. Ya, artinya rencana seperti itu ya ke depan. Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Ishak Pak. Pak Ishak. Iya. Oh ya. Sudah 4 tahun di sini. Iya sudah. Iya. Sudah 4 tahun. Ini setiap hari ramai seperti ini. Alhamdulillah cukup ramai seperti ini Pak kondisinya. Iya. Dari 7, 8, 9 kelas ya. Iya. Dari Ya. tingkat kelas 7, kelas 8, kelas 9 seperti itu. Oke, makasih banyak Pak ya. Terima kasih kembali Pak. Ini. Tadi semapur tadi pramuka ya. Ini apa deh? Gerak jalan. Di Apa? pramuka juga Pak Ya, Ini apa namanya? yel-yelnya gerakan Kali ini gerak jalan ini mereka ini merakit belajar mungkin tandu pengamatan atau penyelamatan pertama ya. Itu P3K. langsung disiapkan dulu ya Pak. Nanti kita sekaligus ini. Oke. Ya. Atau sini dulu kita Pak. Sini Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bapak pembina pramuka ya? Iya Pak. Sudah dari tadi kami disambut oleh pramuka. Ya. Luar biasa. Ya, dan banyak sekali kegiatannya. Ya Pak, alhamdulillah beginilah Pak Ya. tentang keadaan SMP 2. Ya, di beberapa tadi event kegiatan pramuka, mulai dari tari, ada semapur, ada ini lagi, dan ada 2 lagi 5 ya. Ya Pak. Yang mana paling sering diikutkan ke kabupaten atau kecamatan? Kalau yang paling sering ini Pak apa tuh gerak jalan LTB. Oh, gerak jalan ya. Gerak jalan itu sering ke kabupaten. Sering. Sering ya. Ini juga sering tapi Ya. gitulah Pak, namanya juga kita baru ini apa tuh Ya. latih anak-anak ini belum begitu mahir. Oh, ini baru ya semuanya. Pak, Pramuka ini itu baru. Sudah lama Pak, tapi Sudah. kan yang mahir tuh Ada bagian-bagian tertentu. yang Oh. sudah mahir itu kelas 9 mereka. Oh, sudah kelas tidak 9. Oh iya karena sudah ini kan mereka jadi keluar. kelas 7 gabungan kelas 7 kelas 8. Ya, mungkin ke depan kita harus bagaimana supaya kelas 7, kelas 8 minimal, kelas 9 itu dikurangi. Karena setiap ada kegiatan di akhir tahun, kelas 9 kan tidak bisa ikut lagi. Sudah. Lebih baik kelas 7, 8 harus dikuati. Tapi 9 jangan putus. Itu bekal mereka keluar. Di sini juga masih ada Pak, kalau di antaranya kelas 9 yang masih bisa kami Ya. hubungi. Ya. Kemana anak yang kelas 9 berdiri? Ya, langsung Kak. Ida, Nina, masih ada beberapa orang. Ya. Oh, masih ada kelas 9 ya? Masih ada, masih Oke. bisa dihubungi untuk Ya. ikut pramuka. Untung mereka masih ada kan? Jadi masih ini. Ini jadi ada berapa poin? Ada 5 kegiatan hari ini ya? Ya Pak, 5 kegiatan. 2 tadi di sana, 1, 3 ya. Kegiatan seperti ini berapa bulan sekali kita pelatihannya? Barang atau tidak mereka? Serempak Pak, itu Serempak, ya? 1 minggu 1 kali. Oh ya, seminggu sekali. Artinya seminggu sekali itu 5 event ini deh. Iya. Oh ya, Nah, luar dilatih biasa. semua. Ya, asli dari mana Pak? Saya asli sini Pak. Asli di sini. Pondok asli. Ya, cobalah kita sama-sama membangun sekolah ini ke depan. Apalagi Bang, tapi kewajiban kita membangun organ ilir itu pendidikan ini di mana saja. Ya, saya Kan itu. SMP-nya di Tamarang Bang. Itu ya. Nah, itu kan sudah tahu artinya kan. Ya Pak. Kalau pramuka di LTBP Pak, kalau untuk kabupaten sering ikut tapi alhamdulillah belum Iya, ya. dapat. Yang ini, penting Pak. Tapi kalau saya di kira kecamatan sudah sering. ya prestasi itu Prestasinya. dicari, tapi yang penting mereka diikutkan keluar. Iya, Pak. Nah, tujuannya kalau Bapak apa mengikutkan mereka keluar? Tujuan untuk anak-anak ini ikut ke sana
paling tidak Pak, yang pertama mereka tahu keadaan Oh. sekolah lain. Ya, ya, ya. Kemudian perkembangan pramuka bagaimana. Jadi mereka itu tidak monoton di daerah kita sendiri. Jadi Artinya mereka membuka wawasan berpikir mereka ya. Wawasan Itu. mereka. Yang penting kan itu. Ah. Oke, Pak, kita ke ujung sana, Pak. Ini Ayo, Pak. sudah? Sudah anak-anak? Sudah Ya. siap? Ya. Ini Belum ya? mereka membuat apa ini? Tandu, Untuk Pak. tandu ya. Ya. Untuk Pertolongan pertama pada pertolongan yang pertama cedera. pada kecelakaan ya. Kecelakaan. Ini sekian orang, mereka masih terlihat ini. Kita akan ke sebelah. Di sana apa namanya? Itu ini Pak, bikin pioneering untuk Ya, bendera. pioneering ya. Ya, maju dulu. Ya. Ya. Sekarang kami ingin sebelah ada pioneering yang anak-anak sedang kerjakan, mempersiapkan gerakannya. Ada juga pembina pramuka dan satunya lagi ada 2 pembina kelihatannya di sini. Ya. Bendera yang tadi Pak pasang ya? Ya. Ini sekali rakit ini berapa menit? Kurang lebih Pak 10 menit atau 3 menit ya. bawah itu sudah 30 Ya, menit. kalau itu tadi yang itu apa namanya itu? Berapa menit itu yang untuk pertolongan pertama? Ini di 5 menit selesai Pak. 5 menit ya. Mungkin harus dipercepat lagi. Ya. Mungkin tidak saya sendiri nanti shooting seperti ini bermain dengan waktu. Ada kan? Seperti lomba ya Pak. Iya. Maju. Jadi kalau seandainya siapa tahu kan ada lomba juga kecepatan. Ada Pak. Nah, fasilitas pramuka seperti apa? Fasilitasnya alhamdulillah memadai Pak, cukup. Iya, ya. Harapan inovasi ke depan untuk majukan pramuka di SMP Negeri 2 Kuangda lebih seperti apa? Kami Pak berharap untuk kedepannya Ya. untuk SMP 2 ini semoga nanti bisa membawa prestasi Pak Prestasi, di ya. tingkat provinsi dan kecamatan. Artinya seperti ini lagi. panitia di kabupaten mau dapat undang ya? Iya Pak. Gitu kan? Mudah-mudahan Kuncinya kan diundang. kuncinya diundang ya Pak. Kalau udah ada undang bagaimana mau berangkat? Mau berangkat. Iya. Pak. Oke. Tapi siap. Siap, Saya Pak. juga melihat tidak nyangka tadi saya begitu sampai semuanya sudah siap. Luar biasa. Jadi membanggakan. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami berada di SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Desa Kuang Dalam. Disambut dengan hadro siswa-siswi SMP. Ya. Lagu yang sangat bagus. Ya, kami lebih awal sekitar jam 8 ada di sini. Jam 8 hari apa? Hari Kamis. Baru datang. Ya, sudah persiapan eskul di lapangan sekolah. Anak-anak juga. Iya. Habibi, salam, Habibi, salam alaikum.
Pak. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi, Assalamualaikum Bu. Salam, Pak. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini hadro ya? Iya, Pak. Berapa kali seminggu latihan? Latihannya itu 2 kali seminggu. Kalau yang rutin, kadang kalau lagi ada event-event setiap sore. Ini sudah lama ini? Sejak tahun 2019. Oh, pantas bagus. Ya. Alatnya lengkap ya? Alatnya alhamdulillah lengkap. Tapi memang ini yang lengkap seperti ini ya? Iya. Ada lagi yang ada sebenarnya selain hadro ada marawis, ada itu alat-alatnya ada. Oh, ada alat. Oh, banyak macam ya? Iya, banyak macam. Oh, ya. Berapa banyak siswa yang mengikuti ini? Siswa ini semuanya antusias ikut, Pak. Jadi setiap ada event-event ganti terus siswanya. ya. Mereka kadang berebutan, Pak, kalau ada yang lagi kayak Iya, gini, nah ikut, nah berpartisipasi. Iya. Kelas berapa nih? Ada kelas 7, ada kelas 8. Oh, gabungan ya? Iya. Kelas 9 enggak lagi ya? Kelas 9 tidak ada lagi. Iya. Sudah pengumuman, Pak. Berapa macam seni ini? Kalau seni di sini hadro, dia pasangan dengan tasbih, karena di sekolahnya ada tapis ya? Tapis juga sama hadro. Terus Ada tari menari juga? tari ada, Tara. anak-anak ini yang Ada ya? tari. Siap kan? Oke. Bu, makasih Bu ya. Tapi tari ibu sendiri? Iya. Ya. Bu, langsung sana Bu, langsung Ben. Apa, Pak? Langsung lah. Oh ya, ke sini nak. Demikian laporan kami dari SMP Negeri 2 Rambang Kuang di Kuang Dalam. Sampai jumpa pada podcast SMP Negeri lainnya. SMP 2 Rambang Kuang. Selalu maju. Okan Kilir. Semangat.